Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, Bapak ingatkan kembali tentang 3M. Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan menerangkan terlebih dahulu apa tujuan yang ingin kita sama-sama capai setelah mengikuti pembelajaran kali ini. Yang pertama, melalui pembelajaran jarak jauh menggunakan video pembelajaran, aplikasi WhatsApp, dan bantuan modul pembelajaran, peserta didik dapat meyakini keimanan wali Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melalui pembelajaran jarak jauh menggunakan video pembelajaran, aplikasi WhatsApp, dan bantuan modul pembelajaran, peserta didik dapat memahami kisah-kisah keteladanan Wali Songo. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Wali Songo. Anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang Wali Allah? Siapa mereka dan apa sajakah keistimewaan mereka? Wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Di samping melakukan hal yang wajib, para wali Allah juga melakukan hal-hal yang sunnah, serta menjauhi hal-hal yang makruh yang tercantum dalam Quran surat Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya, ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Nah, anak-anak, bagaimana keimanan wali Allah dan apa saja ketakwaan mereka? Keimanan wali Allah. Keimanan yang dimiliki wali Allah tidak dicampuri oleh kesyirikan. Mereka tidak mengakui kekuatan lain, misalnya batu, keris, tombak, senapan, dan lain-lain yang merupakan perbuatan syirik. Ketakwaan wali Allah. Keimanan para wali Allah tidak sekedar pengakuan saja, tetapi keimanan mereka menghasilkan ketakwaan. Mereka melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Anak-anak, yang termasuk wali Allah yaitu Wali Songo. Apa itu Wali Songo? Wali artinya orang yang ditugaskan, sedangkan Songo artinya 9. Jadi Wali Songo artinya 9 orang yang ditugaskan. Nah, anak-anak, siapa saja Wali Songo itu? Yang pertama ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik adalah keturunan langsung dari Muhammad SAW. Beliau adalah keturunan ke-22 dari Rasulullah.
Nasab Maulana Malik Ibrahim tercatat dalam ensiklopedia Nasab Ahlul Bait yang merupakan kumpulan catatan dari Al-Syaid Baharuddin Ba'alawi Al-Husain. Ia lahir di Samarkand, Uzbekistan. Sunan Gresik banyak sekali dianggap sebagai wali yang pertama kali menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Selain berdakwah, beliau juga mengajarkan cara baru bercocok tanam untuk mengambil hati masyarakat kebanyakan, yakni mereka yang tersisih pada akhir kekuasaan dari Majapahit. Karena krisis ekonomi dan juga perang saudara yang banyak membuat masyarakat Jawa pada saat itu menderita. Sunan Gresik membangun padepokan sebagai tempat menimba ilmu agama di lereng Gresik. Untuk mendapatkan hati masyarakat, sebagai pelengkap ia juga membangun masjid. Masjid ini adalah masjid pertama di Pulau Jawa dan masih berdiri hingga saat ini. Nama masjid tersebut adalah Masjid Jami Gresik. Sunan Gresik wafat tahun 1419 dan dimakamkan di Desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Yang kedua ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Riwayat mengatakan bahwa Sunan Ampel adalah anak dari Ibrahim Zainul Al-Akbar. Ibunya adalah seorang putri Campa yang bernama Dewi Cendrawulan, binti Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Meski bukan yang pertama menyebarkan Islam di tanah air, Sunan Ampel sudah dianggap sesepuh oleh para wali lainnya. Ia memiliki pesantren di Ampel Denta, Surabaya, yang menjadi pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa. Beliau memiliki ajaran yang terkenal yaitu moh limo atau tidak mau main judi, moh ngombe atau tidak mau minuman keras, moh maling tidak mencuri, dan moh madon tidak berzina. Beliau wafat pada 1481 Masehi di Demak dan ia pun dimakamkan di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Yang ketiga ada Sunan Bonang atau Maulana Mahdun Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Semasa hidupnya, Sunan Bonang kerap berdakwah melalui kesenian agar bisa menarik masyarakat Jawa untuk memeluk agama Islam. Pernah mendengar lagu Wijil ataupun Tombo Ati yang dipopulerkan oleh Opik? Kedua lagu tersebut adalah hasil karya dari Sunan Bonang. Untuk menambahkan unsur Islami, Sunan Bonang memasukkan rebah dan bonang sebagai pelengkap dari gamelan Jawa. Oleh sebab itulah ia mendapatkan julukan Sunan Bonang. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525 dan dimakamkan di daerah Tuban, Jawa Timur. Yang keempat ada Sunan Derajat atau Raden Kasim. Selain Mahdul Ibrahim atau Sunan Bonang, Raden Kasim yang juga putra dari Sunan Ampel dikenang oleh masyarakat di seluruh tanah air sebagai Sunan Derajat. Dalam misinya untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia, ia menggunakan kegiatan sosial sebagai ujung tombaknya. Ia merupakan orang yang mempelopori penyantunan anak-anak yatim dan juga orang-orang sakit. Selain itu, Sunan Derajat banyak sekali berdakwah kepada masyarakat umum. Ia sangatlah mengedepankan sikap dermawan, kerja keras dan juga meningkatkan kemakmuran rakyat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat memiliki banyak peninggalan berarti seperti pesantren Sunan Derajat di Desa Derajat, Paciran, dan juga Lamongan. Ia juga meninggalkan gamelan Singomengko, alat musik yang sering ia mainkan. Kini gamelan tersebut disimpan di Museum Daerah Sunan Derajat, Lamongan. Yang kelima ada Sunan Kudus atau Jafar Shadiq. Sunan Kudus memiliki nama lengkap yaitu Jafar Shadiq. Beliau adalah cucu dari Sunan Ampel dan putra dari Sunan Ngandung bersama dengan Syarifah Ruhil. Berbeda dibandingkan dengan Wali Songo sebelumnya yang pada umumnya langsung menyentuh masyarakat umum untuk menyebarkan agama Islam. Sunan Kudus memiliki andil yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Perannya adalah sebagai panglima perang, penasehat untuk Sultan Demak, mursyid harik, dan juga hakim. Target dakwah Sunan Kudus kebanyakan berada di kalangan kaum penguasa dan juga priai Jawa. Peninggalan Sunan Kudus yang terkenal hingga saat ini adalah Masjid Menara Kudus. Masjid ini memiliki keunikan karena arsitekturnya bergaya campuran Hindu dan juga Islam. Sunan Kudus banyak dipercaya oleh masyarakat wafat pada 5 Mei tahun 1550 di Kudus dan dimakamkan di sana. Yang keenam ada Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yakin. Sunan Giri adalah keturunan langsung dari Maulana Ishaq dan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW.
Selama hidupnya, ia menimba ilmu Islam dari Sunan Ampel dan bersahabat dengan Sunan Bonang. Peran besarnya dalam perkembangan Islam di Pulau Jawa adalah mendirikan pemerintahan mandiri di Giri Kedaton Gresik. Pemerintahan inilah yang selanjutnya memiliki peran sebagai pusat dakwah Islam untuk wilayah Jawa dan Indonesia Timur hingga ke Maluku. Sunan Giri diperkirakan wafat pada tahun 1506 dan dimakamkan di Desa Giri, Keboman, Gresik. Yang ketujuh ada Sunan Kalijaga atau Raden Said. Raden Said atau Sunan Kalijaga adalah anak dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Syahur. Beliau lahir pada tahun 1455. Beliau mempelajari agama Islam dari Sunan Bonang sebagai gurunya. Dari Sunan Bonanglah ia belajar menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai alat untuk menyebarkan agama Islam. Karena ia adalah orang pribumi, sehingga lebih mudah dalam berdakwah dengan masyarakat. Serta ia juga menggunakan kesenian tradisional sebagai metode berdakwahnya. Kesenian yang kerap ia gunakan untuk berdakwah adalah wayang kulit dan tembang suluk. Banyak masyarakat yang mempercayai bahwa tembang suluk lir-lir dan juga gundul-gundul pacul adalah hasil karya dari Sunan Kalijaga. Beliau wafat pada tahun 1585. Artinya, beliau memiliki umur yang panjang, yakni 131 tahun. Ia dimakamkan di Kadilangu, Kota Demak, Jawa Tengah. Yang kedelapan ada Sunan Muria atau Raden Umar Said. Raden Umar Said atau Sunan Muria adalah anak dari Sunan Kalijaga dan juga Dewi Sara. Nama Muria diperkirakan oleh masyarakat sekitar kota Kudus berasal dari nama gunung, yakni Gunung Muria. Gunung Muria itulah tempat di mana kini Sunan Muria dimakamkan. Gaya dakwah Sunan Muria ini pada umumnya mengambil metode yang digunakan oleh ayahnya, yaitu Sunan Kalijaga, yakni menggunakan kesenian. Namun, Sunan Muria lebih senang tinggal jauh dari hiruk-pikuk kota dan tinggal di daerah terpencil untuk menyebarkan agama Islam. Ia juga turut mengajarkan cara bercocok tanam, jual beli dan melaut kepada rakyat jelata. Sunan Muria diperkirakan wafat pada tahun 1550 dan dimakamkan di daerah Muria, Jawa Tengah. Yang kesembilan ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah adalah anak dari Nyai Rara Santang, putri dari Raja Pajajaran, yaitu Raden Manah Rarasa. Nama ayah Sunan Gunung Jati adalah Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda, tokoh Mesir keturunan Bani Hashim dari Palestina. Sunan Gunung Jati belajar agama dari berbagai negara. Sejak usia 14 tahun, ia sudah belajar agama dari para ulama di Mesir. Sunan Gunung Jati adalah satu-satunya wali yang menjadi kepala pemerintahan. Ia mendirikan Kesultanan Cirebon atau dikenal dengan Kesultanan Pakuwati dengan restu dari para ulama lainnya untuk menyusun berdirinya Kesultanan Bintoro Demak. Ia memanfaatkan posisinya untuk menyebarkan agama Islam dari pesisir Cirebon hingga ke pedalaman Pasundan. Di usia ke-89 tahun, Sunan Gunung Jati mengundurkan diri dari pemerintahan agar lebih fokus untuk berdakwah. Tampuk kekuasaan pun diserahkan kepada Pangeran Pasarean. Ia meninggal di tahun 1568 pada usia ke-120 tahun dan dimakamkan di Gunung Sembung, Gunung Jati. Demikianlah materi tentang kisah dan cerita sejarah dari Wali Songo beserta dengan silsilah dan juga peninggalannya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Nah, anak-anak, itulah 9 wali Allah yang berdakwah menyebarkan agama Islam dengan menggunakan caranya masing-masing. Beliau menyebarkan kebaikan dan senantiasa menjunjung tinggi keimanan serta ketakwaan. Mudah-mudahan kita semua dapat mencontoh Wali Songo dalam kebaikan ya. Amin. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, Bapak ingatkan kembali ya untuk mengisi latihan-latihan pada kolom Ayo Berlatih yang ada di buku modul PAI masing-masing ya. Semangat semuanya! Anak-anak, untuk pelajaran kali ini telah selesai. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa mengambil manfaat dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Sebelum berakhir,
mari kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Wali artinya orang yang ditugaskan, sedangkan songo artinya 9. Jadi wali songo artinya 9 wali. Belum pelajaran Bapak Ahli. Untuk pelajaran kali ini telah Untuk pelajaran kali ini telah selesai.